Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mileh dengan nomor induk mahasiswa 9214211442, kelas F Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kewarganegaraan guna untuk memenuhi ujian tengah semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD, MSc. Materi pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk para mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi misi dan kompetensi sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsa. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Baik, materi kedua yaitu identitas nasional. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Bangsa Indonesia bangsa yang agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Secara umum, sistem kemasyarakatan di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem paguyuban atau masyarakat sosial, di mana ini suatu sistem kekerabatan masyarakat memiliki ikatan emosionalisme yang kuat dengan kelompok etnisnya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Adapun fungsi dari identitas nasional yaitu yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia. Yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Sebagai landasan negara, yang berarti identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut, dan terakhir sebagai identitas bangsa. Paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional tersebut. Materi ketiga yaitu negara, warga negara, dan konstitusi.
Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara, di mana memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang, yang merupakan satu kesatuan utuh, dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Kata konstitusi berarti pembentukan, yang berasal dari bahasa Prancis constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar ground dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang. Unsur-unsur negara. Yang pertama, masyarakat atau rakyat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Kedua, wilayah atau teritorial sebagai tempat atau wilayah negara berdiri. Yang ketiga, bentuk pemerintahan sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Keempat, pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Sifat-sifat dari negara sendiri yaitu bersifat memaksa, yang artinya negara memiliki hak dan wewenang untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat. Yang kedua, bersifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau wewenang negara untuk mengelola suatu tindakan tanpa adanya hak atau wewenang yang sama dari pihak lain. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat. Di Indonesia misalnya, tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, dan sebagai konsekuensinya negara berhak melarang berkembangnya faham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Ketiga, bersifat mencakup semua, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga negara masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi memiliki peranan untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Materi keempat yaitu hubungan negara dan warga negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan begitu juga sebaliknya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antara negara dan warga negaranya memiliki relevansi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, negara yang berkewajiban dalam memenuhi hak-hak warga negaranya tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya dukungan dari warga negara. Dukungan yang dimaksud adalah
adanya bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Dalam pemenuhan hak warga negaranya haruslah sejalan dengan pelaksanaan kewajibannya. Contohnya, warga negara harus menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang diberlakukan. Diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara. Kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara berjumlah 25 ayat, dan kewajiban warga negara berjumlah 6 ayat. Dalam undang-undang tidak menyebutkan hak negara, namun apakah dalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam dari teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang diistilahkan sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan itulah yang menjadi hak negara dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan legalis ini yang selalu mengiringi langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, listrik, PBB, memiliki SIM pajak bermotor, mentaati peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Materi kelima yaitu demokrasi Indonesia. Kekuatan demokrasi Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut sejak pertama kali menyatakan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 masa, ditinjau dari sudut perkembangannya, dimulai dari masa demokrasi konstitusional dengan sistem parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila atau periode Soeharto, hingga masa reformasi. Tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia menampilkan gerak perkembangan ke arah penyempurnaan demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Pengalaman perkembangan menandakan gerak perbaikan dari masa ke masa menuju demokrasi sejati yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kelemahan demokrasi Indonesia. Memasuki periode reformasi, realitas politik menampilkan gambaran bahwa konsentrasi atau rivalitas politik dalam perebutan kekuasaan mulai sekali memecah masyarakat Indonesia ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kenyataan ini mengancam keutuhan Indonesia sebagai satu bangsa. Peristiwa perdebatan undang-undang pilkada dari pilkada langsung ke tidak langsung karena pengaruh kontestasi atau rivalitas politik Pilpres 2014 merupakan contoh nyata betapa tak berdayanya sistem politik kita menghadapi kepentingan tertentu. Perkembangan demokrasi yang dinilai sebagai gerak maju menuju kesempurnaan ternyata dapat menjadi bumerang yang mengancam keutuhan NKRI. Peluang demokrasi di Indonesia. Melihat gerak perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, Indonesia akan mencapai tahap ideal berdemokrasi. Dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu akan terus mendewasakan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Yang perlu diusahakan ialah pendidikan karakter bangsa Indonesia atau sebuah revolusi mental besar-besaran, sebab sistem demokrasi yang baik dapat terwujud apabila manusia atau masyarakatnya juga baik. Tantangan terbesar demokrasi di Indonesia ialah rivalitas politik berlebihan mengatasnamakan SARA, ketika agama, suku, ras, kelompok, dan golongan dijadikan dasar dari rivalitas menyembunyikan kepentingan yang sesungguhnya, maka demokrasi yang sejati sulit diwujudkan. Belum ada kesadaran umum sebagai suatu bangsa. Hal ini nampak dari menjamurnya ormas mengatasnamakan agama tertentu yang justru mengganggu ketertiban umum. Materi keenam yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya
penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Ciri yang melekat pada negara: yang pertama, HAM terjamin pada undang-undang; kedua, supremasi hukum; ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum; keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum; kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan; keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi; ketujuh, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis. Esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hakim seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan dogmatika. Suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga negara demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dalam kehidupan demokratis. Materi ketujuh yaitu wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya seperti implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yaitu menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kedua, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wawasan Nusantara di era modern diantaranya yang pertama kesadaran warga negara pastinya. Kedua, pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia. Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas sumber daya manusia, memberantas KKN, transparan dan pemeliharaan persatuan, perkembangan pesat teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang materi mata kuliah kewarganegaraan. Jika ada kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.